Bab 1321. Apa yang kamu bicarakan? Setelah menghukum ringan kedua kelompok orang ini, Ye Feng tidak tinggal lebih lama lagi dan meninggalkan pasar makanan laut bersama Xia Qiu. Saudara Chong membawa beberapa anak buahnya dan mengantar mereka ke mobil. Saudara Chong hanya menegakkan punggungnya perlahan ketika melihat mobil itu melaju pergi. Saat itu, beberapa antek di belakangnya bertanya, "Saudara Chong, siapa anak ini? Kenapa Anda begitu sopan padanya?" Saudara Chong berbalik dan melambaikan tangan ke arah antek itu. "Kemarilah." Si antek segera menghampiri. "Ada apa, Saudara Chong?" Sebelum dia sempat menyelesaikan ucapannya, Saudara Chong sudah menamparnya. "Ayah!" Si antek ditampar keras dan langsung tertegun. "Saudara Chong, apakah saya mengatakan sesuatu yang salah?" Saudara Chong menatapnya. "Kamu tadi panggil Tuan Ye apa?" "Ini, anak ini, Ayah." Ia baru saja mengucapkan 3 kata ketika Saudara Chong menamparnya lagi. "Kalau kau mau mati, jangan seret aku bersamamu." Si antek menatapnya dengan ekspresi kesal. "Bukankah kita bicara berdua saja? Dia tidak bisa mendengarku." Saudara Chong memelototinya tajam. "Kalau kau tak mau mati dan melibatkan keluargamu, lebih baik kau tak usah memikirkannya. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri." Para bawahan itu semua terkejut. "Apa itu berlebihan?" Saudara Chong berbalik dan melihat ke arah Ye Feng pergi. "Begini saja. Tuan Ye ini adalah dermawan presiden kita. Presiden dan wakil presiden harus memperlakukannya seperti leluhur mereka." Beberapa antek langsung tercengang. "Donatur presiden. Itu memang agak menakutkan." Namun sebelum Saudara Chong dapat menyelesaikannya, dia berkata, "Apakah Anda tahu tentang Yamaguchi Gumi?" Sebenarnya, orang penting di balik layar sekarang adalah Tuan Ye. Petik 2. Berita ini bahkan lebih mengejutkan. Para bawahan itu merasa kaki mereka lemas dan hampir jatuh ke tanah. Yamaguchi Gumi adalah eksistensi yang bahkan lebih mengerikan daripada Fortune Dragon Society mereka. Pemuda ini sebenarnya adalah bos besar di balik Yamaguchi Gumi. Dengan Yamaguchi Gumi dan Fortune Dragon Society, bahkan pemimpin Jepang harus berpikir 2 kali, bukan? Si antek yang baru saja ditampar 2 kali oleh Saudara Chong merasa takut terus-menerus. Pantas saja Saudara Chong memukulnya. Itu semua demi kebaikannya sendiri. Jika dia tidak menutup mulutnya, dia mungkin akan mati suatu hari tanpa mengetahui bagaimana dia mati. "Hehehe, kok kamu bisa punya metode hukuman kayak gitu? Sayang banget, ya." Xia Qiu tidak dapat menahan tawa ketika memikirkan ekspresi di wajah mereka. Ye Feng menatapnya sambil mengemudi. "Apa aku jahat? Aku tidak memukul atau memarahi mereka. Seberapa baik aku?" Xia Qiu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan bibirnya ketika dia mendengar dia mengatakan bahwa dia baik. "Ide-ide bodohmu lebih menyakitkan daripada memukul dan memarahi mereka. Apa kau tidak melihat ekspresi mereka? Aku hampir menangis. Mereka pantas mendapatkannya." Ye Feng tersenyum dingin. Xia Qiu melirik wajah tampannya. "Maaf. Aku salah tentangmu. Kupikir kau akan menahan amarahmu." Ye Feng menggelengkan kepala dan tersenyum. "Untuk membalas penghinaan seseorang, kita tidak perlu menggunakan serangan verbal. Ada banyak cara lain yang lebih mematikan daripada serangan verbal." Xia Qiu mengangguk setuju. Pasangan itu kehilangan harta yang sangat besar hari ini. Aku khawatir mereka tidak akan bisa tidur atau makan dengan tenang seumur hidup mereka. Metode penyiksaanmu terlalu mengerikan. Ye Feng berbalik dan meliriknya, lalu tersenyum licik. "Sebenarnya, aku punya beberapa metode untuk menyiksa orang. Bahkan lebih menakutkan dari ini. Maukah kau mencobanya?" Xia Qiu hendak bertanya dengan rasa ingin tahu, tetapi ketika melihat seringai di wajahnya, ia tahu bahwa pria itu sedang merencanakan sesuatu yang jahat. "Aku tidak ingin merasakannya." Ye Feng mengulurkan tangan dan menggaruk hidungnya. "Tidak buruk, kamu sudah belajar menjadi pintar sekarang, kamu tidak bisa dibodohi lagi." Xia Qiu menepis tangannya dan menggosok hidungnya. "Aku sudah lama bersama orang jahat sepertimu. Tentu saja aku harus belajar lebih pintar. Kalau tidak, aku akan tetap menghitung uang untukmu meskipun kau menjualku." Ye Feng berseru, "Jadi efekku sama dengan Brain Platinum. Itu benar-benar bisa membuat orang lebih pintar. Kalau begitu, jangan beli hadiah untuk orang tua kita tahun ini. Bawa aku kembali saja." Wajah cantik Xia Qiu langsung memerah dan ia meludah. "Omong kosong apa yang kau bicarakan? Orang tua mana?" Ye Feng tersenyum sambil mengamatinya. "Kalau begitu, sama saja kalau kau memanggilku ayah mertua dan ibu mertua. Kalau kau terus bicara omong kosong, aku akan mengabaikanmu." Wajah Nona Xia sudah merah dan panas, jantungnya berdebar kencang. Ye Feng tahu dia pemalu, jadi dia tidak menggodanya lagi. Setelah berkendara beberapa saat, ketika mereka melewati desa terdekat, mata Ye Feng tiba-tiba berbinar. "Ayo pergi. Aku akan terus membawamu mencari harta karun."
Ia berbalik dan berbicara kepada Xiaqiu sebelum langsung melaju ke desa. Xiaqiu menatapnya dengan tatapan kosong, namun kali ini dia tidak mengajukan pertanyaan apapun. Ye Feng telah membuktikan berkali-kali bahwa setiap kali dia mengatakan ini, dia akan mendapatkan sesuatu. Meskipun dia tidak mengerti mengapa dia bisa memprediksi dengan benar setiap saat, dia terlanjur percaya pada kata-katanya. Ye Feng menghentikan mobil di depan sebuah halaman kecil dan melihat sekeliling. Halaman kecil ini tampak sangat tidak mencolok. Siapa sangka ternyata ada ikan besar tersembunyi di sini. Ye Feng melihat selembar kertas bertuliskan, halaman dijual, di pintu. Ia merasa lebih percaya diri. Dia maju dan mengetuk pintu halaman. Setelah menunggu beberapa menit, pintu perlahan didorong terbuka dan seorang pria tua di kursi roda keluar. Orang ini tampak berusia hampir 100 tahun, tetapi matanya penuh semangat dan bahkan membawa jejak niat membunuh. Dia segera maju dan bertanya dengan hormat, "Halo, Tuan. Apakah Anda menjual halaman ini?" "Ya, istri saya meninggal tahun lalu. Saya sangat sedih tinggal di halaman ini. Saya ingin menjualnya dan pindah," pria tua itu segera menjelaskan. "Kalau begitu, bolehkah kami masuk dan melihat-lihat dulu?" Ye Feng mengajukan permintaan. Permintaannya sangat masuk akal. Pria tua itu tidak punya alasan untuk menolak dan langsung mempersilakan mereka berdua masuk. Ye Feng harus mengakui bahwa halaman kecil ini memang unik. Baik dari perabotan maupun detail-detail kecilnya, jelas mereka sangat teliti. Jika dia berencana tinggal di Jepang untuk waktu yang lama, dia pasti ingin membeli halaman kecil ini. Namun, dia datang ke sini hari ini hanya karena tarian pedang Siang Zuang. "Bolehkah aku masuk dan melihatnya?" Ia berjalan mengelilingi halaman 2 kali dan mengajukan permintaan lebih lanjut kepada lelaki tua itu. Pria tua itu ragu sejenak sebelum mengangguk. "Tentu." Setelah berkata demikian, dia menuntun mereka berdua ke ruang utama. Perabotan di sini sangat khas Jepang. Ada banyak desain kecil namun indah dan unik. Ye Feng berpura-pura melihat sekeliling, lalu akhirnya terpaku pada sebuah kaligrafi yang tergantung di dinding. Ada banyak kata tertulis di sana. Bab 1322. Pernahkah Anda menyesali perbuatan Anda semasa muda? Ye Feng tidak repot-repot membaca isinya, hanya melihat nama Wu Changsuo. Selama kurun waktu ini, ia juga belajar banyak tentang dunia barang antik. Ia tahu bahwa Wu Changsuo adalah seorang kaligrafer modern. Karya-karyanya juga sangat populer di pasar barang antik. Konon, harga tertingginya mencapai 4 hingga 5 juta yuan. "Pak Tua, kaligrafi ini seharusnya ditulis oleh kaligrafer Cina, kan? Anda pernah ke Cina?" Ia menatap pria tua itu tanpa berkedip. Mata lelaki tua itu berbinar ketika mendengar kata Cina. "Saya pernah ke sana waktu muda. Saya membawa kaligrafi ini pulang." Ye Feng menatapnya. "Waktu kamu muda, apa kamu pergi ke Tiongkok untuk berbisnis?" "Bisnis? Haha." Pria tua itu menoleh ke arahnya, tatapannya tiba-tiba tajam. "Aku akan membunuh seseorang." Tatapannya agak menakutkan. Ye Feng baik-baik saja, tetapi Xiaqiu yang berada di sampingnya begitu ketakutan hingga ia mundur selangkah. Ye Feng buru-buru membantunya berdiri, lalu menatap lelaki tua itu. "Kapan kamu pergi ke Cina?" Wajah lelaki tua itu menampakkan senyum yang agak jahat, seolah-olah ia sedang mengenang masa-masa kejayaannya. 85 tahun yang lalu, saya mengikuti wajib militer dan menginjakan kaki di tanah Tiongkok untuk pertama kalinya." Ekspresi Ye Feng dan Xiaqiu berubah pada saat yang sama. Semua orang di Tiongkok tahu apa yang terjadi selanjutnya. Itulah kepedihan abadi di hati seluruh rakyat Tiongkok. Xiaqiu tidak bisa menyembunyikan kebencian di matanya dan hendak berbicara. Namun Ye Feng mendahuluinya, dia bertanya, "Lalu apakah kamu pernah menyesali perbuatanmu di masa mudamu?" "Bertobat? Kenapa aku harus bertobat?" Pria tua itu menoleh, wajahnya sedikit gelisah. "Semua yang kita lakukan adalah untuk negara. Semua berkat kami, kalian bisa menikmati kemakmuran Jepang hari ini. Kenapa kami harus menyesal?" Ye Feng mencibir. "Kau melakukan ini untuk negaramu sendiri, tapi kenapa kau malah memindahkan bencana ini ke negara orang lain? Apa bedanya ini dengan monster?" "Manusia itu binatang," kata lelaki tua itu dengan nada datar. "Tanpa hukum, manusia lebih kejam daripada binatang. Di dunia ini, hanya yang kuat yang pantas hidup. Bertahan hidup bagi yang lemah adalah semacam keberuntungan, bukan keharusan." Ye Feng menekan gejolak dalam hatinya dan menghembuskan napas lega. "Baiklah, jangan bicarakan ini lagi, ayo kita bicarakan bisnis. Saya cukup suka halaman ini, kamu mau berapa?" Pria tua itu menatapnya lama sebelum tiba-tiba menggelengkan kepalanya. "Aku tidak akan menjualnya." Ye Feng mengerutkan kening. "Kenapa?" "Karena aku tidak menyukaimu dan tidak ingin kau tinggal di halaman rumahku." "Apakah alasan ini boleh?" Pria tua itu menatapnya dengan sedih. "Tentu saja. Halaman ini milikmu.
Jika kau tidak mau menjualnya, tidak ada yang bisa memaksamu. Sambil berbicara, Ye Feng tiba-tiba berjalan di depan kaligrafi itu. Karena kau tidak mau menjual halaman ini, bagaimana dengan kaligrafi ini? Aku juga menyukainya. Sebutkan harganya. Apakah masih ada anak muda di Jepang yang menyukai hal-hal seperti ini? Pria tua itu terkejut. Setiap orang punya kesukaan masing-masing. Biasanya aku suka mengoleksi kaligrafi dan lukisan. Aku cuma penasaran, apa kau bersedia melepasnya? Ia terus menatap pria tua itu. Setahu saya, lukisan kaligrafer ini tidak murah. Kalau Anda mau, Anda bisa membelinya seharga 10 juta dolar Jepang. Pria tua itu langsung menawar. Ye Feng menghitung, 10 juta dolar Jepang setara dengan 500 ribu dolar Cina. Baiklah, aku akan membelinya. Dia mengangguk setuju. Mata si Akiyu melebar. Ye Feng tidak menghabiskan terlalu banyak uang untuk barang-barang yang dibelinya sebelumnya. Ini adalah pengeluaran terbesarnya hari ini. Bahkan lelaki tua itu sedikit tercengang. Ia telah menawar dengan santai dan menunggu pihak lain menawar. Ia tidak menyangka pemuda ini akan setuju secepat itu. Apakah kamu benar-benar rela menghabiskan 10 juta dolar Jepang untuk membeli kaligrafi ini? Dia takut pihak lain tidak mendengarnya dengan jelas, jadi dia mengulangi perkataannya. Ya, Ye Feng menjawab dengan tegas. Kenapa? Orang tua itu masih bingung. Soal alasannya, aku baru bisa memberitahumu setelah kesepakatannya selesai. Ye Feng sengaja membuat mereka penasaran. Pria tua itu mengerutkan kening dan merenung sejenak. Akhirnya, ia mengangguk. Tentu. Kedua belah pihak segera menandatangani kontrak transaksi dan membubuhkan sidik jari. Ye Feng juga mentransfer 10 juta dolar Jepang kepadanya saat itu juga. Transaksi ini dianggap selesai. Bisakah kau memberitahuku alasannya sekarang? Orang tua itu masih belum melupakan masalah ini. Ye Feng tersenyum tipis, lalu berbalik dan mengambil tulisan itu dari dinding. Kamu punya gunting di rumah. Pria tua itu mendorong kursi rodanya ke arah lemari, membuka laci, dan mengeluarkan gunting. Untuk apa kamu butuh gunting? Ye Feng tidak langsung menjawabnya. Setelah mengambil gunting, ia menusuk kata itu dan memotongnya dengan ringan. Karya kaligrafi yang menghabiskan biaya 10 juta koin Jepang ini dihancurkannya dengan satu kali sayatan. Kamu, apa yang kamu lakukan? Orang tua itu terkejut. Bahkan si Akiyu pun terkejut. Bagaimana mungkin seseorang bisa menyia-nyiakannya seperti ini? Kata-kata yang dibeli dengan lebih dari 500 ribu dolar Tiongkok ternyata begitu hancur. Ye Feng tidak menjawab. Dia merobek kata itu. Orang tua itu memfokuskan matanya dan menemukan ada sebuah lukisan tersembunyi di tengah-tengah kata-kata itu. Itu adalah lukisan pemandangan. Dia tidak tahu lukisan apa itu, tetapi dia melihat tanda tangan lukisan itu. Tang Yin, Tang Yin, Tang Yin. Mungkinkah? Si Akiyu awalnya tidak bereaksi. Ia mengulanginya 2 kali dengan suara pelan, lalu tiba-tiba menyadari sesuatu. Ia tertegun. Tang Bohu, ini sebenarnya lukisan Tang Bohu. Siapa Tang Yin? Apakah dia sangat terkenal? Orang tua itu rupanya tidak mengenal cendekiawan terkenal di Tiongkok ini dan langsung bertanya. Ye Feng mengeluarkan lukisan pemandangan di lapisan tengah dan mengaguminya dengan puas. Tang Yin adalah seniman berbakat di Tiongkok. Namanya bisa dibilang sudah dikenal luas di Tiongkok. Terutama karya-karyanya, yang belakangan ini sangat populer di pasar barang antik. Pernah ada lukisan berjudul, Pemandangan Air Terjun di Gunung Lusan, yang terjual dengan harga selangit, yaitu 3,6 miliar dolar Tiongkok. Pria tua itu begitu terkejut hingga tak bisa berkata-kata. Setelah beberapa lama, ia tersadar. 3,6 miliar dolar Cina. Ini luar biasa. Apakah itu berarti lukisan ini juga tak ternilai harganya? Ye Feng mengangguk tanpa ragu. Meskipun lukisan ini tidak sebanding dengan lukisan, Pemandangan Air Terjun di Gunung Lusan, lukisan ini tetaplah mahakarya yang langka, setidaknya nilainya 300 juta dolar Tiongkok. Harganya sekitar 5 hingga 6 miliar dolar Jepang. Ketika lelaki tua itu mendengar hal itu, dia buru-buru menutupi hatinya dengan ekspresi kesakitan. 5-6 miliar. Kamu benar-benar menipuku. Meskipun usianya hampir 100 tahun, dia masih sangat menghargai uang. Ketika lukisan ini baru saja terjual seharga 10 juta dolar Jepang, dia merasa telah meraup untung besar. Ia tidak menyangka pemuda ini bisa meraup untung bersih 50 hingga 60 kali lipat hanya dengan sekali tebas. Sulit baginya untuk menerima kenyataan ini. Tapi memangnya kenapa kalau dia tidak menerimanya? Kontraknya sudah ditandatangani dan uangnya sudah ditransfer. Bahkan jika dia mengajukan gugatan ke pengadilan, itu akan sia-sia. Bab 1323. Kamu pantas mati, tapi tidak sekarang. Ye Feng dengan hati-hati menyimpan lukisan asli Tang Bohu dan perlahan berjalan di depan lelaki tua itu. Oh,
Aku lupa memberitahumu, sebenarnya aku bukan orang Jepang, aku orang Cina. Lukisan ini bisa dianggap telah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah. Aku akan membawanya kembali ke Cina. Ekspresi lelaki tua itu berubah drastis lagi. Ia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arahnya, seluruh tubuhnya gemetar. Kemampuan belajar Ye Feng sangat kuat, dan ia telah tinggal di Jepang begitu lama. Aksennya tak lagi terdengar dalam ucapannya. Jika dia tidak mengatakan apa-apa, orang lain hanya akan mengira bahwa dia orang Jepang asli. Itulah sebabnya lelaki tua itu menjual lukisan itu kepadanya. Seandainya ia tahu bahwa ia orang Tionghoa, ia tidak akan menjualnya berapapun harga yang ditawarkan. Orang tua itu tiba-tiba merasa seolah-olah telah ditipu, dan tubuhnya bergetar semakin hebat. Si Akiyu takut dia akan mati karena tidak bisa bernapas. Jika itu terjadi, mereka berdua pasti akan terlibat. Ye Feng mengeluarkan jarum perak dan menusuk dada lelaki tua itu 2 kali. Kau pantas mati, tapi tidak sekarang, kalau tidak, kami akan terlibat. Biarkan kau hidup 2 hari lagi. Dengan itu, dia segera pergi bersama si Akiyu. Apakah kita akan melepaskannya begitu saja? Mereka berdua sudah berjalan keluar dari halaman, tetapi si Akiyu masih sedikit enggan. Orang tua ini pernah terlibat dalam operasi tak manusiawi itu. Membiarkannya begitu saja terlalu mudah baginya. Ye Feng menepuk-nepuk kepala kecilnya. Jangan khawatir, benda tua ini tidak akan hidup lebih dari beberapa hari, dan aku jamin dia akan mati dengan menyedihkan. Si Akiyu menatapnya kosong. Meskipun dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan, dia secara tidak sadar mempercayainya. Karena setiap kata yang diucapkannya tampaknya menjadi kenyataan pada akhirnya. Setengah bulan setelah mereka berdua pergi, jasad lelaki tua itu ditemukan oleh warga masyarakat yang datang berkunjung. Ketika orang-orang dari kantor tiba, apa yang mereka lihat mengejutkan semua orang. Setelah diperiksa, lelaki tua itu telah meninggal paling sedikit selama 10 hari, dan jasadnya telah membusuk sepenuhnya. Orang bisa dengan samar-samar tahu bahwa ia meninggal dengan kematian yang sangat menyedihkan. Tubuhnya berlumuran darah, dan banyak dagingnya yang terkoyak, begitu dalam hingga tulang-tulangnya dapat terlihat. Setelah diautopsi, lelaki tua itu telah menggaruk dirinya sendiri. Terlebih lagi, ekspresinya sangat ketakutan. Ia pasti mengalami ketakutan yang luar biasa sebelum meninggal. Bahkan ada jejak kotoran dan urin di tanah. Setelah penyelidikan yang cermat, kantor urusan umum mengesampingkan kemungkinan pembunuhan. Dugaan awal adalah lelaki tua itu tiba-tiba kehilangan akal sehatnya dan melukai dirinya sendiri. Akhirnya, ia mengalami pendarahan hebat dan meninggal. Ketika para tetangga mendengar hal ini, mereka teringat pada beberapa hal yang dilakukan lelaki tua itu semasa mudanya, dan mulai timbul teori-teori tahayul. Mereka mengatakan bahwa lelaki tua itu telah berbuat terlalu banyak dosa di masa mudanya, dan kini arwah-arwah pendendam itu datang untuk menuntut nyawanya. Terlebih lagi, mereka mengatakannya dengan sangat baik, seolah-olah mereka telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Sebenarnya banyak sekali orang yang mempercayai rumor tersebut, dan anehnya lagi. Kemudian, bahkan diadaptasi menjadi film, dan setelah dirilis, bahkan mencapai hasil box office yang baik. Tentu saja, ini semua untuk masa depan. Ye Feng dan si Akiyu meninggalkan halaman kecil itu, langit sudah mulai gelap. Mereka berdua telah berlari sepanjang sore dan sedikit. Ye Feng membawanya ke izakaya terdekat dan merasakan cita rasa kedai Jepang. Atas dorongan Fatichu di masa lalu, dia telah menonton banyak film Jepang, dan banyak cerita di dalamnya terjadi di izakaya kecil ini. Pada saat ini, ada seorang wanita cantik duduk di hadapannya, dan dia tidak dapat menahan diri untuk membiarkan imajinasinya menjadi liar. Si Akiyu. Apakah kamu ingin membuat film? Saya baru saja selesai syuting film beberapa waktu lalu. Saya sedang bernegosiasi untuk film berikutnya. Saya tidak berbicara tentang film semacam itu. Bukan yang seperti itu. Lalu apa lagi? Apa itu film online besar? Ini bukan film daring. Ini cuma film dengan adegan yang sangat sederhana dan hanya 2 orang yang berakting. Ada film seperti itu. Boleh aku lihat naskahnya dulu? Yah. Film seperti ini memang perlu improvisasi. Oh. Kedengarannya menarik. Kapan kita syuting? Asalkan kamu mau, kamu bisa melakukannya kapan saja. Ye Feng menyeringai jahat, dan si Akiyu tak kuasa menahan diri untuk menggigil. Kamu pasti menggodaku lagi. Aku tidak mau main film denganmu. Gadis kecil itu tiba-tiba menjadi lebih pintar. Apa kau sedang berpura-pura bodoh? Kau benar-benar tidak mengerti apa yang kubicarakan. Ye Feng merasa sudah cukup jelas, tapi gadis ini masih memasang ekspresi kosong. Aku benar-benar tidak mengerti. Bisakah kau menjelaskannya dengan jelas? Si Akiyu menatapnya dengan rasa ingin tahu, merasa dirugikan. Oh Hashimiku. Kau pernah mendengarnya, tidak? Apa dia juga seorang aktris? Lalu bagaimana dengan Yuki Mikami?
Sepertinya saya pernah mendengarnya sebelumnya, tetapi saya tidak tahu banyak tentangnya. Baiklah, sepertinya ada kesenjangan generasi di antara kita. Setelah Ye Feng dan Xia Qiu selesai makan, mereka mulai berjalan-jalan di jalanan. Saat itu, baru pertama kali lampu menyala. Banyak pasangan bergandengan tangan di jalan, mengobrol dan tertawa. Ye Feng melirik Xia Qiu yang ada di sampingnya dan segera mengulurkan tangannya untuk memegang tangannya. Xia Qiu hanya berjuang sejenak, lalu memalingkan wajahnya ke samping dan tertawa diam-diam. Aku sudah beberapa hari di Jepang, tapi aku belum benar-benar keluar untuk melihat-lihat. Xia Qiu mencoba mencari cara untuk meredakan kecanggungan itu. Kalau begitu aku akan menemanimu jalan-jalan santai 2 hari ini, jawab Ye Feng dengan bijaksana. Lupakan saja. Aku akan istirahat 2 hari lagi. Sudah waktunya aku kembali ke Tiongkok. Xia Qiu menundukkan kepalanya dan menatap jari kakinya, suaranya dipenuhi keengganan. Aku hampir selesai dengan urusanku di Jepang. Aku harus kembali dalam beberapa hari, kata Ye Feng segera. Benarkah? Hebat sekali. Wajah Xia Qiu dipenuhi kegembiraan. Apa hebatnya? Ye Feng langsung menatapnya. Xia Qiu tersipu. Ia begitu senang karena telah mengatakan apa yang ada di pikirannya. Ye Feng menatap ekspresi malu-malunya, hatinya gatal saat dia mendekati bibir merahnya. Mata indah Xia Qiu terbelalak saat melihatnya mendekat. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Meski ia sudah berakting dalam beberapa film, perusahaan tersebut telah mengajukan permintaan terlebih dahulu kepada tim produksi agar ia tidak boleh memiliki adegan yang penuh gairah, apalagi adegan ciuman. Sekarang, karena dia tiba-tiba menghadapi situasi seperti itu, dia menjadi sangat gugup. Apa yang harus dia lakukan? Apa yang harus dia lakukan? Senang sekali kalau Suster Hong ada di sini. Dia tidak tahu apakah dia gugup atau bersemangat. Rasanya sangat rumit. Tepat saat keduanya hendak berciuman, Xia Qiu tiba-tiba ditabrak oleh seseorang dan hampir terjatuh. Mata dan tangan Ye Feng bergerak cepat, dia dengan cepat menopangnya dan mendongak. Apakah kamu punya mata? Sebelum mereka sempat mengatakan sesuatu, pihak lainnya sudah mengumpat. Orang yang berbicara adalah seorang pemuda berusia 20-an. Ia mengenakan kimono Jepang hitam dan bakiak. Ekspresinya garang. Bab 1324. Bisakah aku melihat harta karun di pelukanmu? Tatapan Ye Feng menjadi gelap. Ia ingin berdebat dengannya. Xia Qiu takut dia akan menimbulkan masalah lagi, jadi dia buru-buru menariknya kembali dan menggelengkan kepalanya. Pria itu tidak terus mengganggunya. Ia malah berbalik dan berkata kepada seorang pria tua di sampingnya, "Tunggu aku di sini. Aku akan masuk dan mengambil uang. Aku akan segera keluar. Kau tidak boleh pergi." Pria tua itu buru-buru mengangguk. "Baiklah, aku tidak akan pergi." Pria itu berbalik dan memelototi Ye Feng dan pria lainnya, sebelum berjalan ke bank di seberang dan menarik uang dari ATM. Ye Feng menoleh ke belakang, menatap lelaki tua itu. Ia sedang memegang tas kain hitam di tangannya. Entah apa isinya, ia memeluknya erat-erat seolah memeluk nyawanya sendiri. Jantungnya berdebar kencang, dan dia segera mengaktifkan pemindaian mendalam. Patung duduk Sakyamuni berlapis emas karya Ming Yongle telah diidentifikasi sebagai asli, sistem memperkirakan patung tersebut bernilai 120 juta. Ketika Ye Feng melihat pesan ini, dia terkejut. Ketika dia mengatakan kepada Xia Qiu bahwa Jepang penuh dengan emas, dia hanya bercanda. Ia tak menyangka akan menemukan harta karun seperti itu di jalan. Sebuah kalimat yang ia ucapkan secara tidak sengaja benar-benar menjadi kenyataan. Dilihat dari kepanikan pemuda tadi, dia mungkin melihat nilai patung Buddha ini dan bergegas masuk untuk mengambil uangnya. Dia langsung melangkah maju tanpa berkedip. "Pak Tua, bolehkah aku melihat harta karun di tanganmu?" Mendengar ini, wajah lelaki tua itu langsung memucat. "Kau, bagaimana kau tahu? Aku tidak hanya tahu kau membawa harta karun di tanganmu, tapi aku juga tahu itu patung Buddha, kan?" Ye Feng menatapnya dengan tatapan tajam. Pria tua itu bahkan lebih terkejut. Selain pemuda yang melihat benda di dalam tas kainnya, tidak ada orang lain yang melihatnya. Bagaimana orang ini tahu? Tatapan Ye Feng semakin tajam. "Karena aku telah membuka mata surgawiku, aku bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat orang lain. Sebagai seorang penganut Buddha, kau bahkan mengambil patung Buddha untuk dijual. Ini sungguh tidak menghormati Buddha." Orang tua itu begitu ketakutan hingga kakinya lemas dan hampir terjatuh. Untungnya, Ye Feng membantunya berdiri, sehingga dia berhasil mendapatkan kembali keseimbangannya. "Saya tidak punya pilihan. Putra saya tertabrak mobil dan sangat membutuhkan sejumlah uang untuk operasinya. Patung Buddha ini satu-satunya barang berharga di rumah." Wajah lelaki tua itu muram saat menceritakan seluruh kisahnya. "Dari mana kamu mendapatkan patung Buddha ini?" Ye Feng melanjutkan bertanya. "Nenek moyang saya adalah seorang pengusaha. Dulunya ia adalah keluarga kaya, tetapi ketika generasi ayah saya tiba, kekayaan keluarga itu menurun.
Semua barang dari masa lalu terjual habis, dan hanya patung Buddha ini yang tersisa. Wajah lelaki tua itu dipenuhi kesedihan, dan Xia Qiu, yang berada di sampingnya, tak tega melihatnya. Ye Feng, ayo kita bantu dia. Ye Feng melirik ke arah bank lagi. Berapa harga yang ditawarkan orang itu? Orang tua itu ragu sejenak, tetapi ketika dia melotot, dia dengan cepat menjawab dengan jujur, 500.000 dolar Jepang. Nilainya setara dengan lebih dari 26.000 RMB. Dibandingkan dengan nilai sebenarnya dari patung Buddha ini, nilainya sangat jauh berbeda. Pantas saja pemuda itu begitu cemas. Ternyata ia ingin mengorek kebocoran besar. Berapa biaya untuk mengobati kaki putramu? Ye Feng tidak cemas. Ia terus bertanya. Dokter bilang biayanya paling tidak 1 juta dolar Jepang, jawab lelaki tua itu lagi. Lalu kenapa kamu tidak meminta 1 juta padanya? Ye Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia bilang patung Buddha saya terbuat dari tembaga. Dia bisa memberi saya 500.000 yuan karena dia mau membantu saya. Ketika lelaki tua itu berbicara, wajahnya dipenuhi rasa terima kasih. Ye Feng mengutuk dalam hatinya. Orang itu bahkan lebih jahat daripada dirinya. Dia bahkan melawan hati nuraninya dan memberikan diskon untuk uang yang digunakan untuk menyelamatkan nyawa putranya. Saya akan mengambil patung Buddha Anda ini seharga 1 juta, katanya kepada orang tua itu. Ketika lelaki tua itu mendengar tawarannya, ia tercengang. 1 juta. Apa kau bercanda? Ye Feng tersenyum ramah. Asalkan kamu setuju, aku bisa mentransfer uangnya sekarang. Orang tua itu langsung menggelengkan kepalanya. Saya hanya mau uang tunai. Ye Feng menoleh ke arah bank, sepertinya melihat pemuda itu sudah menarik uangnya dan hendak keluar. Baiklah, aku akan mengantarmu mengambil uangnya. Ikuti aku. Dengan itu, dia menuntun orang tua itu ke arah yang berlawanan. Kamiya Kazuya bergegas keluar dari bank dengan uang tunai di tangannya, hatinya sudah sangat gembira. Hari ini, ia sedang berjalan-jalan di jalan ketika ditabrak oleh seorang pria tua yang membawa tas kain hitam. Ia hampir saja mengamuk. Namun, tiba-tiba dia melihat kilatan emas di dalam tas kain hitam di tangan lelaki tua itu. Dia segera meminta maaf kepada orang tua itu dengan ekspresi yang menyenangkan dan mencoba mendapatkan informasi darinya. Dia tahu bahwa lelaki tua itu sangat membutuhkan sejumlah uang untuk menyelamatkan putranya dan ingin menjual satu-satunya patung Buddha yang berharga di keluarganya. Saat dia melihat patung Buddha, jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Itu sebenarnya adalah patung Buddha berlapis emas yang tak ternilai harganya. Meskipun ia tidak dapat menentukan nilai pastinya, ia yakin bahwa patung itu sungguh tak ternilai harganya. Kemudian, atas bujukan dan tipu dayanya, lelaki tua itu benar-benar setuju menjualnya kepadanya seharga 500.000 dolar Jepang. Hal ini membuatnya sangat gembira. Ia segera membawa lelaki tua itu ke bank dan bersiap menarik uang tunai untuk ditukar dengannya. Namun, ketika ia keluar dari bank, ia mendapati lelaki tua itu telah menghilang. Hal ini membuatnya ketakutan dan buru-buru melihat sekeliling. Di mana dia? Kemana dia pergi? Ia hampir menjadi gila ketika ia buru-buru menarik orang yang lewat dan bertanya. Tak lama kemudian, ia mengetahui bahwa seseorang telah melihat lelaki tua itu dibawa pergi oleh seorang pria dan wanita muda. Tiba-tiba dia teringat pada gadis cantik yang baru saja ditemuinya. Pasti mereka. Bajingan, jangan biarkan aku menemukanmu, atau aku tidak akan memaafkanmu. Setelah Ye Feng mengaktifkan pemindaian mendalam, dia dengan cepat menemukan bank terdekat. Banknya sudah tutup, tapi ada ATM di sebelahnya. Agar tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti pemuda itu, ia langsung membawa lelaki tua itu masuk. Kemudian, dia mengambil 1 juta dolar Jepang dari ATM tepat di depannya. Setelah memikirkannya, dia menarik 200.000 yuan lagi. Kemudian, dia berbalik dan menyerahkannya kepada orang tua itu. Putramu mungkin akan butuh waktu untuk pulih setelah operasi. Kamu bisa menggunakan sisa 200.000 untuk membeli suplemen nutrisi. Petik 2. Ketika lelaki tua itu mendengar hal ini, ia langsung terharu dan ingin berlutut untuk mengucapkan terima kasih. Ye Feng segera membantunya. Baiklah, ambil uangnya dan pergilah ke rumah sakit. Semoga putramu cepat pulih. Lelaki tua itu kemudian mengeluarkan patung Buddha berlapis emas itu dan menyerahkannya kepada Buddha. Setelah itu, ia memasukkan uang itu ke dalam kantong kain hitam dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sebelum berbalik dan pergi. Xia Qiu menatap patung Buddha di tangannya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu membeli patung Buddha ini? Ye Feng menatap patung Buddha itu dan mengaguminya berulang kali, seolah-olah ia sedang mengagumi keindahan yang tak tertandingi. Ini bukan patung Buddha biasa, ini patung Buddha senilai 120 juta. Bab 1325. Apakah Anda membeli patung Buddha? Berapa harganya? Meskipun Xiaku sudah menduga patung Buddha itu mahal, dia tidak menyangka patung itu akan semahal itu.
Jika dia memasukkan harta karun yang ditemukan Ye Feng sebelumnya, penghasilannya hari ini saja akan lebih dari 600 juta. Kalau dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia tidak akan percaya bahwa ada kecepatan yang mengerikan dalam menghasilkan uang. Ini sama sekali bukan menghasilkan uang, ini hanya sekadar mengambil uang. Benarkah seperti yang dikatakannya, emas ada di mana-mana di Jepang? Ye Feng menatap wajahnya yang terkejut dan tak kuasa menahan diri untuk menggodanya. Kamu lihat sendiri betapa cepatnya aku menghasilkan uang. Nanti kalau kamu bersamaku, kamu tidak perlu khawatir lagi soal uang, kan? Ya, Qiu mengangguk setuju. Lalu, ia tersadar dan berkata, siapa yang mau bersamamu? Ye Feng mendesah tak berdaya. Jadi kau tidak mau bersamaku? Baiklah, kalau begitu kita akan berpisah dan berpura-pura tidak mengenal satu sama lain di masa depan. Qiu panik. Aku tidak bilang aku tidak ingin bersamamu. Ye Feng memelototinya dengan marah. Kau bilang kau tidak ingin bersamaku, tapi di saat yang sama, kau bilang ingin bersamaku. Apa kau mempermainkanku? Qiu langsung cemas. Aku. Ye Feng menatap raut wajahnya yang cemas dan menggelengkan kepala sambil tersenyum. Lupakan saja, aku tidak akan menggodamu lagi, kau sama sekali tidak punya selera humor. Ayo pergi. Aku akan mengantarmu kembali ke hotel dulu. Dengan itu, dia keluar dari bank. Sebelum mereka berdua sempat pergi, mereka mendengar langkah kaki tergesa-gesa di belakang mereka. Kalian berdua, berhenti di situ. Mereka berdua berbalik dan melihat bahwa Kazuya Kamitani lah yang ingin membeli patung Buddha milik lelaki tua itu. Apakah ada sesuatu yang kau butuhkan? Tanya Ye Feng meskipun tahu jawabannya. Ada apa? Apa kau membeli patung Buddha itu? Kazuya Kamitani menghampiri dengan ekspresi muram. Lalu apa? Ye Feng langsung bertanya. Serahkan. Kazuya Kamitani segera mengulurkan tangannya dan memberi perintah. Ye Fan langsung terhibur olehnya. Aku menghabiskan uang untuk membelinya. Kenapa aku harus memberikannya padamu? Akulah yang pertama kali menyukainya. Kaulah yang ikut campur. Kazuya Kamiya langsung memelototinya dengan mata merah. Itu milikmu kalau kau suka dulu. Kau tidak membayarnya. Orang tua itu bisa menjualnya kepada siapapun yang dia mau. Ye Feng tidak menyembunyikan rasa jijik di matanya. Kazuya Kamitani menahan amarah di hatinya. Sebutkan harganya. Berapa harga jualnya? Ye Feng menatapnya sejenak, 2 miliar dolar Jepang. Asal kau bisa mengeluarkannya, aku akan segera memberimu patung Buddha itu. Kazuya Kamitani sangat marah mendengarnya. Berani buka mulut, 2 miliar. Tahu nggak jumlahnya? Ye Feng mengangguk. Aku tahu, itu sebabnya aku berani menawar dengan harga seperti itu. Dan aku bisa bilang padamu, patung Buddha ini bernilai setidaknya 2,3 miliar dolar Jepang. Kalau kau menghabiskan 2 miliar untuk membelinya, setidaknya kau bisa mendapatkan beberapa ratus juta. Kazuya Kamitani sangat marah hingga ia malah tertawa. Patung Buddha ini memang milikku sejak awal. Kaulah yang merebutnya dariku. Sekarang, kau ingin aku menghabiskan 2 miliar untuk membelinya. Aku bertanya sekali lagi, kenapa kau tidak mengembalikannya padaku? Bodoh. Ye Feng menatapnya dengan jijik dan hendak pergi bersama Qiu. Baka, pergilah ke neraka. Melihat dia hendak pergi, Kazuya Kamitani langsung meraung dan menendang punggungnya. Kecepatannya sangat tinggi. Keduanya awalnya berjarak 7 atau 8 meter, tetapi dalam sekejap mata, ia bergegas mendekat dan menendang punggung Ye Feng. Kau mencari mati. Ye Feng mendengus dingin. Ia bahkan tidak menoleh. Tangan kanannya terulur cepat. Dia mencengkeram pergelangan kaki Kazuya Kamitani dan menariknya sebelum melangkah keluar. Tulang paha Kazuya Kamitani mengeluarkan suara retakan yang dapat menyebabkan gigi mati rasa. Kazuya Kamitani menjerit sekeras-kerasnya yang menggema di seluruh jalan. Lekukan yang agak berlebihan muncul di pahanya. Ketika orang-orang yang lewat melihat pemandangan ini, mereka merasa kulit kepala mereka mati rasa. Qiu, yang berdiri di samping Ye Feng, begitu ketakutan hingga wajahnya memucat. Ye Feng segera meletakkan tangannya di bahu Qiu. Jangan takut, aku di sini. Qiu pun tenang setelah mendengar ini. Ye Feng berbalik dan menatap dingin Kazuya Kamitani. Dengan ilmu bela diri selemah itu, kau berani belajar dari orang lain untuk merampok. Siapa yang memberimu nyali? Meskipun Kazuya Kamitani sangat kesakitan hingga hampir pingsan, matanya dipenuhi kebencian. Bajingan, kau tahu siapa aku? Aku anggota klan Kamitani. Kalau berani menyinggung klan kami, habislah kau. Ye Feng hendak pergi, tetapi ketika mendengar kata-kata, klan Kamitani, ia berhenti. Klan Kamitani. Bukankah ku dengar klanmu sudah dimusnahkan? Masih ada yang selamat. Ekspresi Kazuya Kamitani berubah. Siapa kau? Bagaimana kau tahu tentang ini? Hanya orang-orang berpangkat tertentu yang tahu bahwa klan Kamitani telah dibasmi oleh klan Fuma.
Orang biasa mungkin bahkan tidak tahu apa yang dilakukan klan Kamitani. Ye Feng tidak menjawabnya. Ia hanya tersenyum dingin. Aku tidak peduli dari klan mana kau berasal, aku sarankan kau berhenti di sini, jangan coba-coba memprovokasiku. Kalau tidak, kau pasti akan menyesalinya. Dengan itu, dia hendak pergi bersama si Akiyu. Kau mau pergi? Kecuali kau melangkahi tubuhku. Kazuya Kamitani memeluk erat kaki Ye Feng. Ia sudah menelepon ayahnya. Mereka pasti akan segera tiba. Asal dia bisa mengulur waktu sampai ayahnya datang, anak ini pasti sudah mati. Kalau kau tidak melepaskannya, aku tidak akan sopan. Ye Feng menatapnya dari atas, tidak ada emosi di matanya. Bunuh aku kalau kau punya nyali. Klan Kamitani akan membalaskan dendamku. Kazuya Kamitani memasang ekspresi tegas di wajahnya, tak menyerah sama sekali. Kalau begitu pergilah ke neraka. Ye Feng tidak membuang waktu lagi untuk berbicara dengannya. Dia mengangkat kakinya yang lain dan menginjak kepalanya. Dengan kekuatannya, begitu dia turun, kepala orang ini akan meledak seperti semangka. Berhenti. Tepat pada saat ini, sebuah teriakan keras terdengar tak jauh dari sana. Di saat yang sama, sebuah anak panah melesat ke arah Ye Feng. Langit sudah gelap, dan lintasan anak panah itu sangat aneh. Jika orang lain yang terkena, mereka pasti sudah terkena anak panah itu. Namun, tubuh Ye Feng hanya bergerak sedikit. Ia menghindari anak panah itu dan berbalik untuk melihat. Dia melihat sekelompok orang bergegas mendekat. Mereka semua membawa pedang di pinggang dan tampak seperti ninja. Di depan ada seorang pria berusia 50-an yang tampak agak mirip dengan Kazuya Kamitani. Ayah, selamatkan aku. Ketika Kazuya Kamitani melihat pria ini, dia berteriak seolah-olah dia telah melihat sedotan penyelamat nyawa. Pria parubaya itu sudah sangat dekat. Melihat kondisi putranya yang menyedihkan, matanya langsung terbelalak. Ini adalah putra satu-satunya. Sekarang setelah ia dianiaya dengan begitu kejam, ia langsung kehilangan akal sehatnya. Ah, aku akan membunuhmu. Dia mengeluarkan raungan seperti binatang buas dan menghunus katananya. Pada saat ini, karena cahaya redup, dia tidak dapat melihat wajah Ye Feng dengan jelas. Dia hanya ingin membelah orang ini menjadi dua dan membalaskan dendam putranya. Saat dia semakin dekat, fitur wajah Ye Feng menjadi lebih jelas. Saat dia berada dalam jarak 3 meter dari mobil dan hendak menebasnya, dia tiba-tiba mengerem. Bab 1326. Orang-orang klan Kamitani belum dibunuh. Pada saat ini, sekelompok orang di belakang pria parubaya itu juga mengikutinya. Ketika mereka melihatnya berhenti, mereka pun berhenti satu demi satu, tidak tahu apa yang telah terjadi. Kamitani Kazuya melihat ayahnya tiba-tiba berhenti dan langsung panik. Ayah, cepat lakukan. Anak ini punya patung Buddha senilai lebih dari 2 miliar dolar Jepang. Ayah harus mengambilnya kembali. Pria parubaya itu tidak peduli dengan putranya. Ia menatap Ye Feng dengan linglung. Setelah beberapa saat mengidentifikasi dengan cermat, ekspresinya tiba-tiba berubah. Anda, Ye, Tuan Ye. Suaranya bergetar karena ketakutan. Semua orang saling memandang. Jelas saja mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Ye Feng menatap pria parubaya itu dengan acuh tak acuh. Kau dari klan Kamitani. Pria itu buru-buru membuang pedang di tangannya dan menjawab dengan hormat, ya, nama saya Kamitani Shinya. Senyum dingin muncul di wajah Ye Feng. Apakah anggota klan Kamitani belum terbunuh? Mendengar ini, Kamitani Shinya bergidik. Tuan Ye, kali ini klan Fuma hanya membunuh keturunan langsung. Kami keturunan kolateral klan Kamitani dan sudah lama kehilangan kontak dengan klan. Saya harap Tuan Ye bisa memahami hal ini. Ye Feng merasa aneh sebelumnya, tetapi setelah mendengar penjelasannya, dia akhirnya mengerti. Untuk klan besar seperti klan Kamitani, yang telah ada selama ratusan tahun, setidaknya ada puluhan ribu pengikut. Keluarga Fuma jelas tidak bisa membunuh mereka semua. Mereka hanya bisa menghabisi keturunan langsung, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap keturunan cabang. Kalau tidak, keributannya akan terlalu besar. Sepertinya kalian, anggota klan Kamitani, belum belajar menahan diri. Kalian benar-benar bertemu denganku lagi. Menurut kalian, bagaimana aku harus menghukum kalian? Dia menatap Kamitani Shinya dengan tatapan dingin, dan niat membunuhnya sangat kuat. Bahkan dari jarak 3 meter, Kamitani Shinya bisa merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Dengan bunyi gedebuk, ia jatuh berlutut. Tuan Ye, saya tidak mendidik anak saya dengan baik dan membiarkan bajingan kecil ini menyinggung Anda. Dia pantas mati. Kamitani Kazuya tercengang. Ayahnya selalu memiliki gambaran luhur dalam benaknya dan tidak pernah menyerah pada siapapun. Ia tak menyangka akan berlutut di hadapan pemuda seusianya. Sungguh tak terbayangkan. Bahkan bawahan yang bergegas bersama Kamitani Shinya pun benar-benar tercengang. Dari percakapan mereka berdua tadi, mereka sepertinya telah mendengar bahwa pelaku sebenarnya di balik kehancuran klan Kamitani sebenarnya adalah pemuda di depan mereka ini.
Ye Feng menatap Kamitani Shinya tanpa ekspresi. Kau tidak menyinggung perasaanku, kenapa kau berlutut? Kamitani Shinya langsung mengerti maksud di balik kata-katanya dan buru-buru menarik putranya ke sampingnya. Kenapa kau masih berdiri di sana? Cepat berlutut di hadapan Tuan Ye dan mohon ampun. Lagi pula, Kazuya Kamitani masih muda, dan ia tak sanggup berlutut di depan teman sebayanya di depan begitu banyak orang. Ayah, kenapa aku harus berlutut padanya? Aku tidak bersalah. Jelas anak ini yang merampas patung Buddhaku dan mematahkan kakiku. Seharusnya dia yang berlutut di hadapanku. Wajah Kamitani Shinya memucat, tetapi sudah terlambat untuk menghentikannya. Ia segera mengamati ekspresi Ye Feng. Seperti yang diduga, ekspresi Ye Feng tiba-tiba menjadi gelap. Sepertinya klan Kamitanimu terlalu banyak anggota, beberapa sampah harus dibersihkan. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Kamitani Shinya menggigil. Pembantaian sebelumnya hanya ditujukan pada keturunan langsung. Dari kata-kata Ye Feng, ia ingin menyingkirkan keturunan keluarga cabang juga. Tuan Ye, jangan, 1L. Dia ragu sejenak, lalu menggertakkan giginya dan tiba-tiba mengayunkan katananya. Semua orang melihat kilatan pedang, dan sedetik kemudian, kaki Kamitani Kazuya terpotong. Ah! Kamitani Kazuya langsung berteriak dan menatap ayahnya dengan tidak percaya. Orang-orang di sekitar juga menyaksikan kejadian ini dengan linglung. Kamitani Shinya benar-benar telah melakukan hal yang begitu kejam kepada putra tunggalnya. Jelas sekali ia telah terpojok. Kamitani Shinya tidak melihat ke arah putranya, dia dengan hati-hati memperhatikan ekspresi Ye Feng. Namun ekspresi Ye Feng tenang dan tanpa ekspresi. Kamitani Shinya menggertakkan gigi dan mengayunkan pedangnya lagi. Kali ini, ia memotong salah satu tangan putranya. Kamitani Kazuya tidak berteriak lagi. Ia malah pingsan dan darah mengalir di tanah. Jika Tuan Ye masih belum puas, aku bisa membunuhnya, asalkan itu bisa meredakan amarahmu. Hati Kamitani Shinya juga berdarah, tetapi ia tak punya pilihan. Demi kelangsungan seluruh keluarga, ia hanya bisa mengorbankan putranya. Dia hanya bisa menyalahkan nasib buruknya karena jatuh ke tangan Ye Feng. Pada saat ini, Qiu menarik lengan baju Ye Feng. Lupakan saja, dia sudah membayar harganya. Sudah cukup. Ye Feng berbalik dan meliriknya sebelum mengangguk. Kalau begitu aku akan mendengarkanmu, aku akan mengampuni nyawanya hari ini. Kamitani Shinya juga merasa telah diampuni, dia buru-buru bersujud pada Ye Feng untuk berterima kasih, sebelum menatap Qiu dengan penuh rasa terima kasih. Lain kali, aku akan memberitahu klan Kamitani kalian untuk menahan diri. Jika kalian bertemu lagi denganku, kalian tidak akan seberuntung hari ini. Ye Feng meninggalkan kalimat lain dan pergi bersama Qiu. Baru setelah mereka berdua menghilang dari jalan, Kamitani Shinya ambruk ke tanah. Punggungnya basah kuyup. Tekanan yang diberikan pemuda ini membuatnya sulit bernapas. Tuan, apakah kita akan membiarkan anak ini pergi begitu saja? Haruskah kita? Seorang bawahan segera datang untuk bertanya. Sebelum ia sempat selesai bicara, Kamitani Shinya langsung berbalik dan memelototinya. Kusarankan kau tidak melanjutkan sisa kata-katamu kecuali kau ingin seluruh klan Kamitani hancur. Pria itu tiba-tiba menggigil dan wajahnya menjadi pucat. Kamitani Shinya berbalik dan melirik putranya yang tak sadarkan diri. Kalian semua tidak boleh punya pikiran balas dendam. Jangan pernah memikirkannya. Ini demi kebaikan kalian sendiri, dan juga demi kebaikan keluarga kita. Pria itu terlalu mengerikan. Semua orang sangat terkejut mendengar kata-kata ini. Dia bahkan tak berani memikirkan balas dendam. Ini adalah ketakutan yang datang dari lubuk jiwanya. Ye Feng secara pribadi mengirim Qiu kembali ke hotelnya. Begitu mereka masuk, mereka melihat Suster Hong mengenakan gaun tidur sutra merah, bersandar di sofa dan minum anggur merah. Sepasang kaki jenjang dan indah bersandar di meja kopi, dan ujung gaun tidurnya terbuka ke kedua sisi, membuat kakinya tampak sangat ramping. Ye Feng tidak menyangka saudari Hong begitu cakap. Dia biasanya tidak berdandan, terutama saat berada di samping Qiu. Kontras di antara mereka membuatnya tampak jauh lebih muram. Namun kenyataannya, Suster Hong cukup cantik jika dilihat sendiri. Meskipun dia tidak dapat mencapai standar Qiu dan Sumen, dia jelas memiliki kecantikan 80 poin. Jika dia berpakaian pantas, tidak akan sulit baginya untuk mendapatkan nilai 90 poin. Dasar tak berperasaan. Kau bahkan tidak mengajakku bermain, dan sekarang kau masih punya muka untuk kembali. Saudari Hong tidak menyadari bahwa Qiu membawa seorang pria kembali bersamanya. Ia menoleh ke samping dan mengeluh. Bab 1327. Bukankah itu membuat kita mencintai rival? Batuk, Saudari Hong, Tuan Ye ada di sini, Qiu buru-buru mengingatkannya. Tuan Ye yang mana? Tanya Suster Hong sambil berbalik. Ketika dia melihat bahwa itu adalah Ye Feng, dia langsung berteriak dan ingin bangun.
Namun, kakinya diletakkan di atas meja kopi. Karena panik, ia jatuh ke tanah dan tubuhnya terekspos. Suster Hong buru-buru bangkit dari lantai, membungkus dirinya dengan jubah tidurnya, dan bergegas masuk ke kamar tidur. Ketika dia keluar lagi, dia sudah berganti pakaian menjadi setelan hitam dan tampak mengenakan riasan tipis. Kecepatan ini mungkin dapat memecahkan rekor dunia. Tuan Ye, saya benar-benar minta maaf. Saya terbiasa bersikap santai di rumah. Saya telah mempermalukan diri sendiri. Ia buru-buru tersenyum pada Ye Feng. Memikirkan bagaimana ia telah dilihat oleh Tuan Ye, ia ingin mencari lubang untuk bersembunyi. Tidak apa-apa. Kamu bisa lebih santai di rumahmu sendiri. Ye Feng sama sekali tidak keberatan, malah merasa sayang karena tidak meliriknya beberapa kali lagi. Harus diakui, Suster Hong punya banyak bahan, terutama pahanya. Paha itu benar-benar indah. Tuan Ye, silakan duduk. Saya akan mengambilkan segelas air, kata Suster Hong buru-buru kepada Ye Feng dan bersiap untuk pergi dan mengatur sesuatu. Jangan khawatir. Aku di sini hanya untuk mengantar Xia Qiu pulang. Aku masih ada urusan, jadi aku tidak akan duduk saja. Ye Feng melambaikan tangannya, lalu mengucapkan beberapa patah kata lagi kepada Xia Qiu sebelum pergi. Tuan Ye, hati-hati. Ye Feng sudah berjalan jauh, tetapi saudari Hong masih berdiri di luar pintu dan melihat sekeliling. Sudahlah, dia sudah pergi jauh. Apa yang masih kau lihat? Xia Qiu tak tahan dengan tatapan tergila-gilanya. Suster Hong kembali ke ruang tamu dan duduk di sofa. Habislah aku. Pak Ye baru saja melihatku seperti itu. Dia pasti akan menertawakanku. Xia Qiu menggelengkan kepalanya dan berjalan mendekat sambil tersenyum pahit. Dia tidak sekecil itu. Tenangkan saja hatimu. Dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Terakhir kali, Ye Feng menyamar dan menyelamatkan mereka dari sekte bunga sakura. Setelah itu, Suster Hong jatuh cinta pada pria itu. Dia akan meneleponnya setiap beberapa hari untuk mengungkapkan cintanya. Pada akhirnya, Ye Feng tak tahan lagi. Ia menelepon Xia Qiu dan mengungkapkan identitas aslinya. Baru saat itulah saudari Hong tahu bahwa pria yang sangat dicintainya sebenarnya adalah Ye Feng. Hal ini membuatnya merasa melankolis selama beberapa hari. Ia tahu ia tak pantas untuk pria itu, tapi ia sudah terlanjur jatuh cinta padanya. Ia tak akan pernah melupakan sosok dominan itu sejak hari itu. Dia terus-menerus mengkhawatirkan untung rugi akhir-akhir ini dan akan menenggelamkan kesedihannya dalam alkohol di setiap kesempatan. Seharusnya dia yang mengurus Xia Qiu, tapi sekarang malah sebaliknya. Xia Qiu yang harus mengurusnya. Untungnya, mereka berdua memiliki hubungan yang baik. Meskipun mereka hanya atasan dan manajer, mereka sebenarnya seperti saudara perempuan, jadi mereka tidak terlalu ragu. Kak Hong, kalau kamu benar-benar menyukainya, aku rasa kamu bisa mencoba mendekatinya. Mungkin kamu bisa berhasil. Melihatnya tidak senang, Xia Qiu mencoba menghiburnya. Aku sudah 30 tahun. Bagaimana mungkin Tuan Ye menyukaiku? Suster Hong merasa tidak percaya diri dan langsung menyerah. Tidak, penampilanmu begitu terawat sampai-sampai orang-orang akan mengira kau sudah 20-an. Lagi pula, yang lebih langka lagi adalah kau masih perawan, haha. Ketika Xia Qiu menghadapi Suster Hong, ia tidak menahan diri seperti biasanya. Malahan, ia mulai bercanda tanpa kendali. Baiklah, beraninya kau menertawakanku. Suster Hong segera mengulurkan tangan dan menggelitik pinggangnya dengan marah. Xia Qiu memohon ampun, tetapi Suster Hong menolak. Mereka berdua bermain-main sebentar sebelum akhirnya ambruk di sofa, tidak mau bergerak sama sekali. Apakah menurutmu aku benar-benar bisa melakukannya? Tanya Suster Hong ragu-ragu. Tentu, kenapa tidak? Setiap orang berhak mengejar cinta, jawab Xia Qiu langsung. Kalau begitu, bukankah kita akan jadi saingan cinta? Apa kau tidak cemburu? Suster Hong memikirkan sebuah pertanyaan krusial. Xia Qiu tertegun sejenak, tetapi ia langsung tersenyum. Aku sudah melupakannya. Dia punya banyak wanita di sekitarnya. Kalau aku ingin cemburu, bagaimana mungkin aku bisa menerimanya? Biarkan saja. Asal dia menyukaiku sedikit saja, aku sudah puas. Suster Hong menatapnya kosong. Apa kau sudah benar-benar memikirkannya? Bahkan jika kau tidak memiliki status selamanya, apa kau masih bersedia? Xia Qiu tersenyum padanya. Aku sudah memikirkannya matang-matang. Karena aku tidak bisa meninggalkan pria ini, aku akan menerima takdirku dan membiarkannya begitu saja. Suster Hong langsung berseri-seri kegirangan. Dengan dukungan Tuan Ye, masa depanmu di industri hiburan pasti akan semakin baik. Kita lihat saja siapa yang berani menindasmu di masa depan. Aku, sebagai manajermu, juga akan mendapat manfaat darimu. Xia Qiu hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Dulu, dia sangat menentang hal-hal seperti itu, dan dia berusaha melupakan Ye Feng. Kali ini,
dia datang ke Jepang untuk bersantai dan mengalihkan perhatiannya, berharap bisa melupakannya secara bertahap. Tetapi siapa yang tahu bahwa dia akan bertemu dengannya di sini lagi. Pria ini bagaikan musuh bebuyutannya. Kemanapun ia lari, takdirnya akan terikat padanya. Karena dia tidak dapat menghindarinya, dia akan menghadapinya dengan berani. Dalam beberapa hari berikutnya, Ye Feng mulai menyapu seluruh pulau, dan dia mengumpulkan banyak harta. Nilai total barang-barang yang dikumpulkannya selama beberapa hari terakhir mendekati 2 miliar dolar Cina. Namun, Jepang tidak besar maupun kecil. Mustahil baginya untuk memusnahkan seluruh pulau sendirian, bahkan dengan pemindaian mendalam sekalipun. Terlebih lagi, tidak mudah untuk menghadapi kebocoran sebesar itu. Kebanyakan barang antik sangat mahal, dan bahkan jika dikumpulkan, keuntungannya pun tidak akan seberapa. Pada hari keempat, tepat saat dia hendak keluar lagi, dia tiba-tiba menerima telepon dari Zhuang Xiaojiao. Ye Feng Bao, Ye Feng jahat, lama sekali, kenapa kau tidak meneleponku? Kau masih harus membiarkan gadis itu mengambil inisiatif untuk memukulmu. Nona Zhuang mulai memarahinya. Ye Feng menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Bukankah aku baru saja menyelesaikan pekerjaanku? Aku baru saja akan meneleponmu ketika kau menelepon. Apa kau benar-benar berpikir aku semudah itu dibodohi? Kurasa terlalu banyak wanita cantik di Jepang. Matamu silau. Bagaimana kau masih bisa mengingatku? Zhuang Xiaojiao berkata dengan marah. Setelah kau menyebutkannya, aku benar-benar tidak ingat siapa dirimu. Si cantik, siapa namamu? Ye Feng langsung bercanda dengannya. Ye Feng, apa kau mencoba membuatku marah setengah mati? Zhuang Xiaojiao sangat marah. Hahaha, aku cuma bercanda. Kenapa reaksimu begitu besar? Katakan padaku, mengapa kamu memanggilku? Ye Feng segera menjadi serius. Kakekku memintaku untuk bertanya kapan kau akan kembali, Zhuang Xiaojiao bertanya dengan santai. Ye Feng hampir tertawa terbahak-bahak. Teman-teman lainnya terlahir dari ketiadaan, tetapi wanita ini adalah kakek dari ketiadaan. Kalau saja Tuan Tua Zhuang tahu bahwa ia telah menanggung kesalahan cucunya, seperti apakah ekspresinya? Bab 1328. Tuan, ini masih siang hari. Urusan di Jepang hampir selesai. Aku akan kembali beberapa hari lagi. Dia langsung mengatakan yang sebenarnya. Oh, kamu akan kembali 2 hari lagi. Kalau begitu, jangan lupa beberapa hal. Nona Zhuang segera memberinya peringatan halus. Ada apa? Ye Feng benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sepertinya dia sudah melakukan apa yang perlu dia lakukan. Apa lagi yang bisa dia lakukan? Bukankah seharusnya kamu membawa beberapa hadiah untuk gadis-gadis itu saat kamu pergi ke Jepang? Melihat bahwa dia benar-benar tidak mengerti, Zhuang Xiaojiao tidak punya pilihan selain mengambil inisiatif. Oh, maksudmu ini? Tidak masalah, bukankah ini hanya hadiah? Apakah tutup toiletnya tidak masalah? Kudengar benda ini sangat populer di negara ini. Banyak orang mengantre untuk membelinya. Apa kamu mau bikin aku kesal? Kalau berani beli tutup toilet, aku makan tutup toiletnya, Sepertinya tubuhmu sudah pulih dengan baik, apakah nafsu makanmu begitu baik? Ye Feng Sibao, pergilah ke neraka. Nona Zhuang menutup telepon dengan marah. Ye Feng tersenyum dan menyimpan teleponnya, tetapi setelah diingatkan, dia memang harus membawa beberapa hadiah kembali untuk mereka. Memang agak merepotkan punya banyak wanita. Setelah menutup telepon Zhuang Xiaojiao, Ye Feng merasakan sakit kepala. Mungkin mudah baginya untuk memberikan barang antik kepada Zhuang Xiaojiao dan Chen Xuan. Tetapi hanya karena dia menyukai hal-hal tersebut, bukan berarti para gadis pun menyukainya. Meskipun dia punya banyak teman wanita dekat di sekitarnya, dia tidak pernah memberi mereka hadiah apapun. Setelah ragu sejenak, dia memanggil Feng Jianwu. Tuan, kenapa kau meneleponku? Telepon berdering sekali, dan pihak lain mengangkatnya. Segera, suara Feng Jianwu yang merdu terdengar. Ke kamarku. Ye Feng hanya mengucapkan 4 kata itu lalu menutup telepon. Cheng Feier sudah kembali ke negaranya. Tidak ada gunanya menginap di hotel, jadi dia tinggal di rumah keluarga Fuma selama beberapa hari terakhir. Ada orang yang mengurus semuanya di sini. Jauh lebih nyaman daripada hotel. Beberapa menit setelah ia menutup telepon, kepala kecil Fuma Jianwu mengintip dari celah pintu. Meong. Ye Feng melihat penampilannya yang imut dan langsung melambaikan tangan. Kemarilah. Fuma Jianwu segera masuk. Karena berada di rumah, ia tidak berani berpakaian sesuka hatinya. Ia kini mengenakan kimono merah putih dan sepasang bakiak kayu. Ia tampak seperti wanita Jepang tradisional. Suasana eksotis ini membuat hati Ye Feng gatal. Ketika dia berjalan mendekat, sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, dia sudah menariknya ke dalam pelukannya. Tuan, ini masih siang.
Fuma Jianwu langsung terkejut. Ia buru-buru melihat keluar, dan kedua tangannya yang kecil terus melawan. Tanpa dia sadari, semakin dia melawan, semakin besar pula keinginan Ye Feng untuk menaklukkannya. Dia berbalik. Chizuru Sugawara datang ke kediaman Ye Feng dengan membawa obat yang baru diseduh. Ye Feng terluka saat menyelamatkan semua orang hari itu. Meskipun Ye Feng mengatakan lukanya sudah sembuh, dia masih khawatir, jadi dia menggunakan ramuan berharga untuk menyeduh tonik untuknya setiap hari. Hari ini, karena ada beberapa herba yang belum lengkap, ia secara khusus meminta keluarganya untuk pergi membeli herba tersebut, yang agak tertunda. Untungnya, ramuannya berhasil, jadi ia sendiri yang mengirimkannya. Saat dia berjalan ke pintu Ye Feng dan hendak mengetuk, dia tiba-tiba mendengar suara seorang wanita datang dari dalam. Kenapa ada suara perempuan di kamar Tuan Ye? Dia menempelkan telinganya ke pintu dan mendengarkan dengan saksama, dengan cepat mengenali bahwa itu sepertinya suara Xiao Wu. Apa yang terjadi padanya? Apakah dia terluka? Sebagai seorang dokter, dia secara tidak sadar berpikir bahwa dirinya terluka. Namun, dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Mereka sebenarnya. Wajah Chizuru Sugawara langsung memerah, mulutnya terbuka lebar, tidak dapat menutup untuk waktu yang lama. Mereka benar-benar melakukan hal seperti itu di siang bolong. Ini terlalu konyol. Apakah Tuan Ye ada di dalam? Tepat pada saat ini, suara suaminya tiba-tiba terdengar di telinganya. Dia segera berbalik dan melihat Fuma Hayabusa berjalan mendekat. Pasti ada yang ingin dia bicarakan dengan Ye Feng. Dia terkejut. Akan gawat jika suaminya mendengar keributan di dalam. Memikirkan hal ini, ia buru-buru menghampirinya untuk menghentikannya. Tuan Ye tidak ada di dalam. Seharusnya dia keluar. Ada apa dengan wajahmu? Tanya Fuma Hayabusa penasaran saat melihat ekspresi istrinya. Kenapa merah sekali? Kamu sakit? Chizuru Sugawara langsung merasa malu dan buru-buru menggelengkan kepalanya. Aku baik-baik saja. Ayo cepat kembali. Dengan itu, dia menarik suaminya kembali. Mereka baru berjalan 2 langkah ketika teriakan Fuma Jianwu terdengar lagi dari belakangnya. Chizuru Sugawara langsung menepuk jidatnya. Bukankah kedua orang ini terlalu ribut? Benar saja, Fuma Hayabusa juga mendengarnya dan langsung berhenti. Kenapa aku seperti mendengar suara Xiao Wu? Chizuru Sugawara pura-pura tidak mendengarnya. Benarkah? Apa kau salah dengar? Fuma Hayabusa menoleh ke belakang dengan bingung. Apakah Xiao Wu ada di kamar? Sambil berbicara, ia hendak berjalan kembali. Chizuru Sugawara buru-buru menariknya kembali. Oh, itu kucing. Dia kaget waktu aku ke sini tadi. Baiklah, jangan khawatir. Ayo cepat kembali. Fuma Hayabusa kebingungan, tetapi akhirnya ia ditarik oleh istrinya. Tuan, Anda jahat sekali. Fuma tidak akan pernah bicara dengan Anda lagi. Fuma Jianwu mengenakan pakaiannya sambil memelototi Ye Feng dengan marah. Sebenarnya dia sudah mendengar ayahnya dan bibi Sugawara di luar, dia segera memohon pada Ye Feng agar tidak bergerak. Akan tetapi, orang ini bukan saja tidak berhenti, tetapi ia malah menjadi lebih agresif dan hampir mengekspos mereka. Apakah mereka mendengarnya? Jika mereka mendengarnya, dia tidak akan pernah bisa bertemu keluarganya lagi. Ye Feng bersandar di kepala tempat tidur, senyum mengembang di wajahnya. Ia ingin sekali merokok sebatang rokok after action, tetapi ia tidak punya kebiasaan merokok, jadi ia tidak bisa menemukannya untuk sementara waktu. Dia sudah berada di Jepang selama beberapa waktu, tetapi dia terikat oleh berbagai hal dan tidak pernah punya waktu untuk melampiaskan kekesalannya. Setelah diejek Fuma Jianwu hari ini, dia tidak bisa menahannya lagi. Setelah menahannya dalam waktu yang lama, orang dapat membayangkan betapa dahsyatnya daya tembak itu. Jika bukan karena fisik Fuma Jianwu yang kuat, Chen Xuan mungkin akan terbaring di tempat tidur setidaknya selama 1 hari. Kamu masih tertawa. Bagaimana aku bisa menghadapi orang-orang di masa depan? Fuma Jianwu sangat marah sampai-sampai ia hampir menangis ketika melihat pria itu masih tersenyum. Paling-paling, kita tidak akan bertemu mereka lagi. Aku akan membawamu kembali ke Tiongkok. Ye Feng tidak keberatan. Memangnya kenapa kalau mereka mendengarnya? Beraninya mereka ikut campur urusannya. Fuma Jianwu sangat marah sehingga dia langsung berdiri dan ingin pergi. Ye Feng buru-buru meraih pergelangan tangannya. Baiklah, Tuan minta maaf padamu. Dia akan lebih lembut padamu di masa depan. Fuma Jianwu memelototinya dengan marah. Tidak ada masa depan. Aku tidak akan pernah membiarkanmu menyentuhku lagi. Bab 1329. Beraninya kau menyebut dirimu jenius saat kau menghasilkan puluhan juta setahun. Ketika Ye Feng mendengar kata-kata Fuma Jianwu, dia langsung menggosok hidungnya. Aku khawatir aku bisa menahannya, tapi kau tidak. Gadis kecil ini terkadang bahkan lebih ganas darinya. Fuma Jianwu ingin membalas. Dia segera bangkit dan mencubit hidung kecilnya. Baiklah, tenanglah.
Tuan akan membawamu membeli hadiah nanti. Anggap saja ini sebagai permintaan maaf. Ngomong-ngomong, apa ada tempat di dekat sini yang khusus menjual hadiah untuk anak perempuan? Tentu saja itu gedung komersial Fulong, tapi cukup jauh dari sini. Kamu cuma beli hadiah. Nggak perlu jauh-jauh. Bukan cuma satu potong, aku harus beli banyak. Tidak perlu, aku hanya butuh satu. Bukan hanya untukmu, tapi juga untuk saudara-saudarimu. Guru, Anda benar-benar menyebalkan. Ye Feng mengendarai Porsche 718 dari garasi keluarga Fuma, nilainya hanya 1 juta dolar Cina. Sebenarnya, klan Fuma punya cukup banyak mobil bagus di garasi mereka, tapi kali ini dia ingin tetap rendah hati. Tidak perlu terlalu mencolok. Fuma Jianwu duduk di kursi penumpang depan dan cemberut sambil memandang keluar jendela. Sepertinya ia masih marah dengan apa yang baru saja terjadi. Lagi pula, dia adalah tipe orang yang tidak bisa dibujuk sekeras apapun dia mencoba. Ye Feng menceritakan beberapa lelucon padanya saat mengemudi, tetapi dia tidak tertawa sama sekali. Pada akhirnya, Ye Feng merasa sedikit kecewa. Ia mengabaikannya begitu saja. Berdasarkan pengalamannya, lebih baik membiarkannya sendiri sebentar sebelum membujuknya. Gedung komersial Fulong yang disebutkan Fuma Jianwu berjarak lebih dari 1 jam perjalanan dari rumah bangsawan klan Fuma. Dengan keterampilan Ye Feng, dia akan bisa tiba dalam waktu setengah jam. Namun, ia tidak punya kegiatan lain hari ini dan tidak terburu-buru. Ia berkendara dengan santai dan menikmati pemandangan di sepanjang jalan. Pada saat itu, terdengar deru mesin dari belakang. Dia hanya sempat melihat mobil merah dari kaca spion, dan kemudian mobil itu melewatinya dari arah kiri. Baru pada saat itulah Ye Feng melihat dengan jelas bahwa itu adalah Lamborghini Reventon, yang harganya hampir 20 juta dolar Tiongkok. Terlebih lagi, nomor plat mobil ini adalah 9999. Jelas bahwa itu adalah nomor plat eksklusif yang dipilih dengan cermat. Orang-orang yang lewat berhenti untuk menonton. Ya ampun, itu Lamborghini Reventon. Mobil ini harganya setidaknya 300-400 juta dolar Jepang, kan? Dia dari kelompok keuangan mana? Kau bahkan tidak mengenalnya. Dia seorang jenius investasi yang baru saja naik daun di Edo. Namanya Aoki Yu. Jenius investasi. Seberapa berbakatnya dia? Sekarang, mereka selalu menyebut orang lain jenius, membuat orang jenius tak berharga. Ini benar-benar jenius. Baru setahun dia mulai dari nol. Kamu tahu berapa banyak uang yang dia hasilkan? Mulai dari nol. Cuma setahun. Berapa banyak uang yang bisa dia hasilkan? Paling banyak beberapa juta koin Jepang. Beberapa juta. Hahaha, beraninya kamu lebih berani. Coba tebak. Mungkinkah puluhan juta? Itu memang cukup kuat. Berpenghasilan puluhan juta setahun, beraninya kau menyebut dirimu jenius. Apa kau punya sedikit imajinasi? Puluhan juta. Itu sudah cukup banyak. Banyak orang mungkin tidak akan bisa mendapatkannya seumur hidup mereka. Kenapa kau tidak menyebutnya jenius? Jujur saja, Tuan Aoki menghasilkan setahun hampir 20 miliar. Apa-apaan ini? Apa itu cuma candaan? Dia mulai dari nol dan menghasilkan 20 miliar dolar Jepang setahun. Apa dia merampok bank? Bank mana yang bisa dapat uang sebanyak itu? Katakan padaku. Kalau tidak, kenapa mereka menyebutnya jenius tak tertandingi? Itu bukan sesuatu yang bisa dibayangkan manusia biasa seperti kita. Benar, benar. Ini benar-benar jenius. Pendengaran Ye Feng sangat baik. Meskipun jaraknya cukup jauh, ia bisa mendengar sebagian percakapan mereka, dan ia penasaran. 20 miliar dolar Jepang setara dengan sekitar 1 miliar dolar Cina. Untuk bisa mendapatkan penghasilan 1 miliar dolar Cina dalam setahun, meskipun tidak sulit baginya, namun bagi orang biasa itu sudah merupakan angka astronomi yang tidak terbayangkan. Namun, seorang jenius memang sedikit gila. Setelah menyalipnya, Lamborghini itu tidak langsung pergi. Malah, sengaja menghalangi jalan di depan mobil mereka. Ye Feng melaju ke kiri, dan mobil itu langsung mengikutinya ke kiri. Ia pun melaju ke kanan, dan mobil yang lain juga mengikutinya ke kanan. Sepertinya ia sengaja menyainginya. Fuma Jianwu langsung murka. Apa maksud orang ini? Apa dia sengaja menghindari mobil kita? Ye Feng tersenyum meremehkan. Kalau dia mau, biarkan saja. Fuma Jianwu buru-buru menoleh padanya. Tuan, dengan kemampuanmu, kau benar-benar bisa menyingkirkannya. Dia sudah merasakan kemampuan mengemudi Ye Feng, dan dia bisa dengan mudah menghancurkan orang ini. Tidak perlu. Kita datang hari ini untuk bersenang-senang. Tidak perlu marah karena orang seperti ini. Jarang sekali Ye Feng tidak marah hari ini, dan ia tidak berusaha melepaskan diri dari mobil. Ia mengikutinya perlahan dari belakang. Tuan, Anda sungguh terlalu murah hati. Dibandingkan dengan Anda, orang seperti ini sungguh terlalu picik.
Fuma Jianwu menatap Ye Feng dengan kekaguman di matanya. Lain halnya jika tidak berani berkompetisi tanpa keterampilan dan tidak mau berkompetisi dengan seseorang yang memiliki keterampilan. Tuan jelas punya kemampuan untuk menghancurkan lawan, tapi dia terlalu malas pamer. Bagaimana mungkin orang lain bisa menandingi kemurahan hatinya? Tidak marah lagi. Ketika Ye Feng melihat dia mulai membelanya, dia langsung menggodanya. Siapa bilang aku tidak marah? Fuma sedang marah sekali sekarang, kata Fuma Jianwu sambil memalingkan wajahnya dari jendela. Ye Feng tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Mobil di depan mungkin tidak terasa ada di sana. Setelah beberapa saat, pengemudi itu mengacungkan jari tengah dan menginjak pedal gas. Ye Feng terus mengemudi dengan kecepatannya sendiri. Ia baru tiba di gedung komersial Fulong setelah sekitar 1 jam. Kebetulan sekali. Orang itu benar-benar datang ke gedung komersial Fulong. Ye Feng baru saja memarkir mobilnya di tempat parkir ketika ia melihat Lamborghini Reventon terparkir di seberang. Musuh memang bertemu di jalan sempit, kata Fuma Jianwu dengan marah. Ia sangat lembut kepada Ye Feng, tetapi bukan berarti ia juga sangat toleran terhadap orang lain. Padahal, justru sebaliknya. Fuma Jianwu memiliki kepribadian yang pendendam. Jika ada orang yang menyinggung perasaannya, mereka harus menghadapi pengejarannya yang tiada henti. Selama dia tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasi kita tidak perlu mencari masalah dengannya. Ye Feng menepuk-nepuk kepala kecilnya untuk menghiburnya. Fuma Jianwu menjadi patuh dan mengikutinya keluar dari tempat parkir. Sesampainya di depan gedung komersial Fulong, Ye Feng mendongak dan melihat 2 kata, Fulong, di papan nama. Ia penasaran. Gedung komersial Fulong ini ada hubungannya dengan Fortune Dragon Society, kan? Feng Jianwu langsung mengacungkan jempolnya. Guru memang pintar. Gedung komersial Fulong ini memang merupakan properti di bawah Fortune Dragon Society. Petik 2. Ye Feng tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepala dan tersenyum getir. Jepang ini memang kecil. Lupakan saja, anggap saja aku memberi uang kepada teman lama. Dengan itu, dia memegang tangannya dan memasuki mal. Bab 1330. Guru, menurutmu mengapa ada orang yang begitu tidak tahu malu? Gedung komersial Fulong berbeda dengan gedung Silver Brilliance. Gedung Silver Brilliance merupakan gedung bisnis kelas atas, dan toko-toko utama merek-merek ternama dunia semuanya berada di dalamnya. Di sisi lain, gedung komersial Fulong merupakan bisnis kelas menengah ke bawah. Ada berbagai macam pembeli kecil dan banyak gadget baru. Oleh karena itu, gedung ini tampak jauh lebih hidup dibandingkan dengan gedung Silver Brilliance. Tentu saja, kebanyakan dari mereka perempuan. Kadang-kadang, ada juga laki-laki yang datang menemani pacar mereka. Saat mereka di depan umum, Fuma Jianwu tidak lagi sesantai saat bersama Ye Feng secara pribadi. Ia mengikuti di belakangnya dengan hormat dan memberikan berbagai hadiah kepadanya. Selama Ye Feng menunjukkan sedikit ketidakpuasan, dia akan sangat gugup. Dia adalah wanita cerdas yang tahu cara menjaga muka di hadapan pria di hadapan orang luar. Para pemilik kios dan pengunjung mal itu semua terkejut saat melihat mereka berdua. Dengan penampilan dan temperamen Fuma Jianwu, dia dapat dengan mudah menghancurkan semua gadis yang hadir. Dia adalah dewi yang sempurna di hati setiap pria. Namun kini, dewi di hati mereka justru tunduk kepada laki-laki, layaknya seorang pelayan. Hal ini membuat mereka merasa sangat tidak nyaman. Di antara tatapan-tatapan iri itu, ada pula tatapan-tatapan jahat. Orang ini cukup tampan dan berusia sekitar 23 atau 24 tahun. Dia, Aoki Yu, si jenius investasi yang baru saja naik daun di kota Edo tahun lalu. Ada seorang wanita dalam pelukannya. Dia cukup cantik, terutama lekuk tubuhnya yang montok. Rasanya cukup untuk membuat lebih dari separuh wanita di sekitarnya tergila-gila. Dia adalah seorang model yang baru saja dipacarinya. Awalnya ia sedikit bangga pada dirinya sendiri dan ingin pamer. Namun kini, dibandingkan dengan Fuma Jianwu, wanita di pelukannya hanyalah sampah, lebih buruk dari sampah. Tak heran jika seringkali orang mengatakan jika membanding-bandingkan orang, manusia akan mati, dan barang akan terbuang jika membanding-bandingkan barang. Sebenarnya, dalam perjalanan ke sini, dia sudah melihat Fuma Jianwu yang duduk di kursi penumpang depan Porsche Ye Feng. Hal ini membuatnya sangat cemburu. Dia hanya menggunakan waktu 1 tahun untuk menghasilkan lebih dari 20 miliar dolar Jepang dan dipuji sebagai jenius nomor 1 di Jepang oleh komunitas investasi. Ditambah dengan penampilannya yang muda dan tampan, dia menjadi idaman banyak wanita. Dia juga merasa bahwa wanita manapun yang melihatnya akan langsung tergila-gila padanya. Namun kini, kecantikan yang tiada taraf itu malah menuruti laki-laki lain bak pembantu. Hatinya dipenuhi rasa cemburu. Bagaimana mungkin anak ini bisa dibandingkan dengannya? Tapi bagaimana dia bisa merayu wanita secantik itu?
Memikirkan hal ini, ia langsung menarik wanita di pelukannya dan sengaja meninggikan suaranya. Kamu bisa pilih apa saja di mal ini. Asal kamu suka, kamu bahkan bisa beli seluruh isi mal. Benarkah? Wanita itu sangat gembira. Ia mencium pipinya dan berlari untuk memilih hadiah. Aoki Yu segera menatap Fu Majianwu, ingin melihat rasa iri di matanya. Namun, ia kecewa, Fu Majianwu bahkan tidak menatapnya. Tatapannya terfokus pada Ye Feng. Terlebih lagi, matanya dipenuhi bintang-bintang, seolah-olah dia sangat mengagumi lelaki itu. Aoki Yu tiba-tiba merasa sesak napas. Ia sudah menghabiskan uangnya seperti sampah, tapi wanita ini malah meremehkan untuk melihatnya. Dia tidak percaya ada wanita yang tidak bisa tergerak oleh uang. Pada saat ini, dia melihat Ye Feng dan Fu Majianwu berdiri di depan kios, mereka tampaknya menyukai salah satu hadiah. Dia segera melangkah mendekat dan berkata dengan lantang kepada pemilik kios, "Saya akan membeli semua yang ada di kios Anda." Pemilik kios terkejut dan tak percaya. Semua barang ini totalnya setidaknya 10 juta dolar Jepang. Kamu yakin mau beli semuanya? Aoki Yu terlalu malas untuk membuang-buang napas. Ia mengeluarkan kartu bank dari sakunya dan berkata, "Hanya 10 juta yuan. Itu uang saku saya untuk 2 hari." Pemilik kios langsung gembira dan buru-buru mengambil kartu bank itu dengan kedua tangannya. "Saya akan membantu Anda menghitung harganya." Aoki Yu melambaikan tangannya. "Tidak perlu melupakannya. Kau bisa ambil saja 20 juta. Pemilik kios tak percaya ada barang sebagus itu. Ia segera mengangguk dan tersenyum meminta maaf kepada Ye Feng. Ren, maaf sekali. Semua barang saya sudah dibeli oleh tuan ini. Kalian berdua sebaiknya pergi ke tempat lain untuk melihat-lihat." Ye Feng dan Fu Majianwu saling memandang dan tersenyum tak berdaya. Mereka hanya bisa berbalik dan pindah ke bilik lain. "Tuan, menurutku beruang kecil itu lumayan. Aku sangat menyukainya." Fu Majianwu tersenyum manis pada Ye Feng. "Kalau kamu suka, beli saja. Asal kamu suka, aku akan belikan." Ye Feng menepuk-nepuk kepala kecilnya dengan penuh kasih sayang. Ia hendak meminta pemilik toko untuk mengambil hadiah itu. Saat itu, Aoki Yu berjalan cepat dan melambaikan tangan kepada bos. "Bos, saya akan membeli semua barang di kios Anda. Apakah 10 juta cukup?" Bosnya awalnya terkejut, tetapi ia segera bereaksi dan mengangguk cepat. "Cukup. Aku akan mengemasnya untukmu sekarang." Aoki Yu menyerahkan kartu bank itu kepadanya dan menatap Fu Majianwu dengan puas. "Aku tak percaya kau bisa mengabaikan keberadaanku." Namun kali ini, ia kecewa. Fu Majianwu masih tidak memandangnya, ia langsung menarik Ye Feng ke bilik berikutnya. Wajah Aoki Yu berkedut, merasa seperti sedang digoda. Meskipun sekarang dia sangat kaya, dia tidak bisa berfoya-foya seperti ini. Dia tidak mungkin membeli seluruh gedung komersial, kan? Tetapi dia tidak punya cukup uang. Memikirkan hal ini, ia tetap memutuskan untuk mengambil inisiatif menyerang. Ia segera menghampiri Fu Majianwu dan berkata, "Halo, cantik. Nama saya Aoki Yu, jenius investasi paling luar biasa di Jepang. Bolehkah saya berkenalan dengan Anda?" Fu Majianwu berpura-pura tidak mendengarnya. Ia terus bercanda dengan Ye Feng, "Tuan, menurutmu kenapa beberapa orang begitu tak tahu malu? Dia malah bilang dia jenius yang paling luar biasa. Lucu sekali." Ye Feng mengangguk setuju. "Luar biasa atau tidak, itu harus dinilai oleh orang lain. Kalau kamu sendiri yang bilang, itu memang cukup memalukan." Ketika Aoki Yu mendengar mereka berdua meremehkannya, wajahnya langsung menjadi gelap. "Apakah kalian membicarakan aku?" Aoki Yu menatap mereka berdua, amarah hampir meledak dari hatinya. Namun Ye Feng dan dua orang lainnya bahkan tidak memandangnya. "Guru, menurut Anda mengapa beberapa orang begitu suka memuja diri sendiri? Mengapa mereka pikir semua wanita di dunia seharusnya menyukai mereka?" tanya Fu Majianwu dengan acuh tak acuh sambil memilih hadiahnya. "Mungkin dia agak terlalu narsis." "Tidak ada yang salah dengan menjadi narsis, tapi menjadi narsis sampai sejauh ini memang gila," jawab Ye Feng serius. "Kalau sakit, mendingan pergi berobat. Nggak baik keluar dan bikin orang takut." Fu Majianwu menutup mulutnya dan tertawa. Mungkin karena orang miskin tiba-tiba menjadi kaya dan memiliki sedikit mentalitas orang kaya baru. Mereka pikir mereka bisa menyelesaikan semuanya dengan sedikit uang. Analisis Ye Feng logis. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.